Selamat sore. Salam. Oh, kalau salam besar suaranya ya. Selamat sore. Horas. Oh, Horas ada juga ya. Kita bersyukur sekali lagi teman-temanku boleh berjumpa. Anda tahu bangku-bangku di belakang masih begitu banyak yang diabsenkan, tidak dipasang. Artinya pertarungan kita masih besar. Dan saya rindu, saya selalu berharap teman-temanku kalau aku datang lalu aku melihat pertambahan orang-orang yang datang. Kenapa? Karena pastilah sangat banyak orang di luar sana yang belum datang kan? Gak usah ambil dari gereja lain, gak perlu. Kenapa? Karena yang di luar gereja masih begitu banyak. Mari berjuang bersama-sama hari ini belajar firman Tuhan. Kita diberikan satu tema, Hidden Treasure. Kita akan berjuang dengan tema ini. Satu nats yang mungkin sangat terkenal, begitu banyak dibahas. Mungkin kau berkata mau ngomong apa lagi sih Pak? Gitu. Tapi memang kira-kira apa yang kau katakan itu benar. Mau ngomong apa lagi sih? Gitu. Tapi mari berjuang. Mari berjuang teman-temanku. Membersihkan apa yang kita tahu. Kalau aku dapat memberikan sedikit penambahan. Atau lebih lanjut adalah kalau Roh Allah berbicara secara khusus bagimu sesuai dengan nats yang kita baca, meneguhkan engkau dan mengambil keputusan untuk terus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Buka Alkitabmu, Matius. Matius pasal 13, 44 sampai 46. Di depan sih ada. Boleh, ini wajah saya lebih bagus daripada foto-foto yang lain. Terima kasih ya. Bipro, kasih dong foto-foto bagusku kepadaku. Aku nggak punya foto yang tadi. Oke, sama-sama baca. Yuk, 2, 3. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Sekali lagi yuk. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ayat 45. Ini yang kedua. 2, 3. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kita berjuang, teman-temanku. Saya datang dengan energi cukup, saya boleh turun. Teman-teman, Hidden Treasure, satu penggambaran mengenai kerajaan Allah itu. Itu tema kita hari ini. Pertanyaan untuk menjadi prolog dari khotbah ini, dari renungan kita, aku mau nanya dong. Apa perasaanmu ketika kau tahu ada seorang Kristen, kemudian karena laki-laki atau karena lawan jenis, lalu menjual imannya? Apa yang kau rasakan? Bro. Panik. Seorang Kristen menjual imannya karena pacaran kemudian menikah umpamanya. Perasaan yang saya rasakan ketika si orang Kristen menjual imannya itu pertama kecewa. Ya. Kalau di medsos kira-kira kau umpat gak orang itu? Karena kalau teman-temanku di medsos itu kata-katanya kasar banget kan? Semua kebun binatang keluar. Termasuk umpatan-umpatan orang Batak, umpatan orang Chinese, kan beda-beda tuh. Umpatan orang Jawa, keluar semua di situ. Nah sekarang ada seorang Kristen, mengaku Kristen, lalu sekarang dia menjual imannya dan dia tidak lagi menjadi seorang Kristen. Apa yang Anda rasakan? Miris. Kalau di medsos kau tulis apa sama dia? Sama juga. Mau umpatan itu seperti juga? Enggak. Oh, ini Kristen lumayan.
aneh, Pak. Aneh, terima kasih. Kenapa aneh? Ya karena kan kayak nggak menghargai selama ini berkat dari Tuhan atau gimana. Cuma gara-gara kayak gitu masa meninggalkan Tuhan. Gara-gara kayak gitu. Dan kau pikir gara-gara lawan jenis itu gara-gara kayak gitu. Kecil banget dong. Setuju. Oh ya, bro. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Bahasamu halus sekali. Mungkin kau terpengaruh oleh Jawa Timur. Lebih halus sedikit. Nona, Miris ya. miris. Pernah nggak Anda mengatakan kata-kata kasar di medsos? Yang pernah? Oh, babi keluar, anjing keluar. Pernah? Hati-hati. Hati-hati. Oke. Kemudian kira-kira apa yang kau katakan kepada orang-orang itu? Kalau itu adalah temanmu. Malu, Pak. Kok malu? Saya agak malu mukanya. Ya, meminta teman untuk lebih dekat dengan Tuhan dan berusaha untuk mempertahankan imannya untuk Tuhan. Anggaplah saya adalah orang itu. Saya teman dekatmu. Kau ngomong apa sama aku? Kamu ayo ke gereja lagi, jangan demi pacar terus kamu meninggalkan Tuhan. Kau nggak ngerti sih. Begitu baik pacarku ini. Duh, tapi apa ya, kasih Tuhan tuh tidak ada bandingnya dengan manusia. Teman-temanku, apa yang kau katakan kepada sahabatmu, kepada temanmu, atau orang di medsos yang kau temukan, menjual Yesusnya karena, menjual kerajaan sorga karena lawan jenis. Karena jabatan di pemerintahan. Kau tahu itu kan? Demi kursi, jabatan, orang kemudian meninggalkan imannya. Di militer, demi pangkat, orang menjual imannya. Apa yang kau rasakan? Miris. Apa yang kau rasakan? Kasihan. Disayangkan. Kau mengatakan kata-kata kasar padanya? Kalau aku, teman-temanku, melihat itu, mamanya ada orang-orang mulai menghina orang yang pindah agama dari Kristen kepada agama lain, aku tidak dalam posisi menghina. Aku dalam posisi, kok bisa? Kok bisa? Kon bodoh. Kalau bodoh saya berani kata ngomong. Tapi mencaci maki yang lain itu bukan milik saya. Tapi kenapa bodoh? Gitu. Kenapa teman-temanku ini penting? Dan reaksimu penting. Sebesar apa keyakinanmu, sehebat apa kau mengenal kerajaan sorga, itu menentukan dikatakan temanku reaksimu kepada kawan kita itu. Karena jangan-jangan sebenarnya engkau belum dalam posisi yang sama dengan dia sehingga engkau tidak menjual Yesus sebenarnya. Jangan-jangan kalau kau sudah dalam posisi dia, engkau lebih parah. Coba lihat kiri kanan. Jangan-jangan kamu lebih parah, coba ngomong. Terima kasih ya. Yang pasti teman-temanku pegang kata-kata ini. Sama-sama baca yuk. Dari dua perumpamaan itu kita tahu bersama-sama kalimat ini. Sama-sama baca. Menyatakan bahwa sorga bukan diusahakan tapi ditemukan atau diterima. Sorga itu bukan diusahakan teman-temanku. Bukan. Teman-temanku pernah melihat itu gak? Mengenai pluralisme yang berkata semua agama sama. Pernah dengerin yuk? Orang memegang gajah, orang buta pegang gajah. Bagaimana kita membuat orang buta mengerti gajah? Gimana caranya? Hah? Dibuat dia melihat, terima kasih. Terima kasih, kata-katamu bagus. Kata-katamu bagus, kau bisa membuatnya melihat? Nggak bisa. Lalu bagaimana sekarang membuat orang buta mengerti gajah? Hah? Bilang padanya, suaranya, bilang padanya itu gajah. Aku juga tahu itu mah. Cuma sekarang bagaimana dia mengerti itu gajah gitu. Bilang padanya itu gajah. Yang kedua, ceritakan. Yang ketiga, bawa orang buta itu ke gajah. Dia pegang ekornya. Maka dia bilang gajah itu selang. Yang bawa kepada kakinya berkata, seperti pohon. Apa itu gajah? Yang pegang badannya berkata seperti tong.
Yang pegang belalainya berkata seperti selang gede, pipa. Itu gajah bukan? Bukan. Bukan. Tapi pluralisme berkata begini. Semua agama itu sama, cuman sebenarnya seperti orang buta pegang gajah. Yang satu kenal ekornya, yang satu kenal kakinya, satu kenal badannya, satu kenal kupingnya. Seperti apa? Seperti kipas. Tapi numpang tanya teman-temanku, itu gajah bukan? Kita balik kepada pernyataan Nona ini. Bagaimana membuat orang buta mengerti gajah? Jelikan matanya. Serius. Dan itu yang Tuhan buat sebenarnya sehingga kita bisa mengerti siapa dia. Bagaimana kita mengerti Tuhan? Dalam dosa aku mati. Dalam dosa aku adalah orang terkutuk. Dalam dosa nggak ada harapan. Bagaimana dikatakan tidak ada harapan? Yang mati bisa mengetahui siapa Tuhan. Pertama adalah hidupkan dia dong. Hidupkan dia. Jelikan matanya. Dan dia itu tahu itu gajah. Dan itu cara pikir Kristen teman-temanku. Cara pikir mengenai yang disebut kerajaan Allah. Bukan diusahakan, bukan dibeli, bukan dicapai karena nggak mungkin bisa. Sama-sama katakan sorga diterima sama-sama. Sorga ditemukan sama-sama. Bagaimana menemukannya? Tuhan membuat dirinya ditemukan. Tuhan membuat dirinya dikenal. Maka pada abad keempat teman-temanku, seorang teolog bernama Augustinus berkata begini. Untuk mengenal Allah hanya mungkin kalau Allah mengenalkan diri kepada kita. Sama-sama. Untuk mengenal Allah hanya mungkin kalau Allah mengenalkan diri kepada kita. Teman-temanku tahu namaku? Saya baru saja berkenalan dengan seseorang, saya berkata nama saya Marojahan. Sebentar lagi dia ngomong, Bapak Marojohan? Baru aja saya bilang namaku Marojahan. Langsung berubah sebentar lagi. Bapak Marojohan? Nggak cocok rupanya Marojahan bagi telinga orang Surabaya. Lebih cocok Marojohan. Persoalannya, aku Marojahan itu persoalannya. Nggak cocok bagi telingamu, nggak sama dengan bahwa aku harus berubah kan? Namaku Marojahan. Baru sebentar Marojohan. Yang Jawa Tengah berkata Marajohan. Loh. Aku ini Marojahan loh. Masa 2 kali ganti nama? Teman-temanku, untuk mengenal namaku saja perlu kuberitahu padamu sehingga kau tahu namaku. Apalagi Tuhan. Untuk mengenal Tuhan hanya mungkin kalau Allah mengenalkan diri kepada kita. Apa yang terjadi kalau Allah kenalkan diri? Apa yang terjadi kalau Allah mengenalkan diri? Aku nanya, ya kenapa kau udah... Aku nanya, apa yang terjadi kalau Allah kenalkan diri? Bisa dikenal? Pasti kenal? Enggak pasti kenal. Di sini celakanya orang menghina Yesus teman-temanku. Dia udah kenalkan diri aja, orang nolak kok. Kau mengerti ke arah mana percakapanku? Dia kenalkan diri, orang nolak kok. Marojahan, Marojohan. Bukan Marojahan. Untuk mengenal Allah hanya mungkin kalau Allah mengenalkan diri kepada kita. Dia kenalkan diri. Dia berinkarnasi. Menjadi manusia. Kita pegang tubuhnya bisa. Dalam bahasa Yohanes. Bisa dia berkata-kata dalam bahasa manusia. Udah berkata-kata dalam manusia. Tubuhnya manusia. Membuat mukjizat. Tapi orang terus menolak dia. Bisa dikenal? Bisa. Kenapa? Dia telah mengenalkan diri. Tapi lihat bersama-sama, begitu banyak yang menolak. Maka perkataan teman-temanku tadi sangat benar. Kenapa? Apa yang Anda rasakan kalau ada orang menjual Yesus, Anda berkata sedih, miris, kok bisa? Kok begitu doang? Kok bisa menjual Yesus karena gitu doang? Karena gitu? Aku senang banget dengan kata-katamu, kawanku. Karena gitu kau jual Yesus. Kenapa? Nggak sebanding. Pegang itu ya nak. Saya harap kau pegang itu. Kenapa? Dalam hidupmu, nanti dalam rumah tangga, dalam pergaulan, dalam bisnis umpamanya. Kau terus memegang kalimat-kalimat yang sama. Karena gitu doang. Kok? Teman-temanku. Sama-sama baca. Seseorang menemukan harta terpendam pasti telah bekerja sebelumnya kan? Orang ini bekerja keras.
bekerja keras di ladang, sampai kemudian dia menemukan harta terpendam. Ih, luar biasa. Yang kedua teman-temanku adalah, seorang mencari mutiara ini dan menemukan satu yang sangat yang berharga. Dia menemukan satu, dia tidak mengusahakannya kok. Dia menemukan. Harta terpendam ditemukan. Mutiara yang sangat indah dicari. Nanti di ujung khotbah ini saya berani berkata teman-temanku, jika ada seorang begitu mencari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Membuat Tuhan ditemukan oleh dirinya. Seorang begitu bertarung, berjuang mencapai Tuhan. Seperti Martin Luther. Martin Luther, kenapa terjadi Protestan? Kenapa terjadi? Apa arti Protestan? Hah? Protes. Maafkan, bukan hanya kau yang salah paham anakku. Banyak orang salah paham. Protestan, protes. Bukan. Apa itu Protestan? Apa itu Protestan? Ayo dong. Apa itu Protestan? Terima kasih, itu benar. Protestamen. Mungkin kau sudah googling juga bagus, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Protestan itu dari protestamen, sama-sama ngomong. Protestamen. Apa artinya protestamen? Kembali kepada perjanjian. Kepada anugerah Tuhan. Karena hari itu gereja jual anugerah. Sekian bayar, nanti roh dari purgatori lompat ke sorga langsung. Orang bayar 1.000, harus bunyi tapi. Karena katanya kalau bunyi, cuplang, langsung rohnya lompat dari purgatori, api penyucian. Hari itu dijual. Maka terjadilah seorang bernama Martin Luther, dia bayar dosanya, berjuang membeli sorga. Bagaimana caranya? Ada pikiran kotor, dia benturkan kepalanya, tanda penebusan dosa. Dia mulai dikatakan berpikir yang lain, kemudian dia ambil cambuk, dicambuk dirinya berkali-kali. Yang terakhir, dia naik tangga yang disebut tangga pengampunan dosa. Dia naik tangga itu. Kalau orang naik dengan telapak kakinya, Martin Luther naik dengan lututnya. Anda pernah naik tangga dengan lutut? Nanti coba ya sendiri ya kalau punya tangga di rumah. Naik tangga dengan lutut temanku, mungkin 5 anak tangga masih lumayan. Kalau 50, kalau 150. Dan Martin Luther melakukannya dengan sangat serius. Dia mencari sorga itu. Memohon kepada Tuhan mengampuninya dengan penyesalan. Rupanya teman-temanku bahkan dikatakan bukan penyesalan itu yang membuat kita diampuni oleh Tuhan kok. Tapi hati yang datang kepada Tuhan dan berkata, bukan karena aku Tuhan, hanya karena Engkau. Sorga bukan ditemukan, bukan dicari, bukan diusahakan, tapi ditemukan, diterima. Dan terpujilah Tuhan, hari itu Martin Luther kemudian balik kepada Roma. Orang benar hanya hidup oleh iman. Hari itu Martin Luther langsung menyadari. Dia berkata, bukan karenaku, bukan karenaku, bukan karenaku. Para penafsir yang jago berkata, andaikan ada orang bisa masuk surga dengan usaha sendiri, salah satu yang masuk adalah Paulus. Yang kedua adalah Martin Luther. Naruh jahan, gak masuk. Kenapa? Aku gak sehebat mereka teman-temanku. Terpujilah Tuhan, bukan karenaku. Sama-sama katakan lagi, sorga ditemukan, bukan dicari. Sama-sama. Sorga diterima, bukan dibeli. Jangan salah paham ketika kau nanti mendengar ada usaha mereka menjual kan, nanti kita masuk situ. Yang kedua teman-temanku, kita bahas sama-sama. 2, 3. Menyatakan betapa berharganya kerajaan sorga melebihi yang lain. Di sini kalimat-kalimat perempuan ini, kalimat yang kita harus pegang teman-temanku. Harus pegang. Tapi Pak, jumlah Kristen dan non-Kristen, banyakkan non-Kristen Pak. Kita cuma 10% sampai 15% di Indonesia. Cari jodoh susah Pak, gimana caranya? Mungkin argumentasinya begitu kan? Gimana caranya Pak? Jumlah laki-laki lebih sedikit dari perempuan, sudah susah kita. Sekarang jumlah laki-laki Kristen jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah yang lain.
agama lain. Saya mau pengen menikah, Pak. Lalu ada orang berkata, tapi kalau kau diciptakan Tuhan untuk menikah, dikasih kok jodoh bagimu. Tapi Pak, yang datang terus bertubi-tubi dari agama seberang, Pak. Agama ini, Pak. Agama ini, Pak. Apakah Tuhan merindukan saya juga? Mereka datang dan ku terima. Kenapa? Karena Tuhan mengirim orang-orang itu kepada saya. Gimana jawabnya, temanku? Gimana jawabnya? Kau pernah mengalaminya adik-adikku? Dari Kupang? Kalian dari Kupang ya? Bukan, dari mana kalian? Timor Leste. Oh, dari Timor Leste. Gimana, nak? Yang datang ternyata bukan orang Kristen. Yang datang bukan orang Bipro. Gimana tuh? Mungkin gak sih? Ini teori yang saya kembangkan, temanku. Sedikit agak melebar daripada tema kita. Hanya sedikit memberikan jawaban kepada teman-teman yang mungkin bertanya tuh. Bang Ojak, kau panggil saya Bang Ojak. Bang Ojak, gimana? Yang datang bukan Kristen kepadaku. Gimana caranya? Cara pertama yang paling baik adalah ajak di Bipro. Sebelum kau pacaran dengan dia, ajak di Bipro. Kenalkan dengan dokter ini. Kenapa kenalkan dengan dia? Dia akan bimbing orang itu supaya mengenal Tuhan Yesus. Jadi jangan jawab lawan jenismu mau pacaran dengan dia kalau dia belum mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Kalau ada 5 orang naksirmu, 5-5-nya bawa ke Bipro. Serius, kau nggak pacaran dengan dia, kau kenalkan kepada orang yang paling berharga bagimu. Beritahu padanya, aku mau kau kenal hal yang siapa yang paling berharga bagiku. Siapa? Juru selamat. Bawa dia ke sini. Kenalkan dengan orang-orang baik di sini. Orang baik kan ini kan? Ada orang baik di sini. Kenalkan dengan teman-teman kita di sini. Untuk apa? Supaya mereka tahu Kristen itu bukan sesuatu yang berbahaya. Kristen itu sesuatu yang harus mereka hindari. Yesus itu bukan juru selamat yang akan menghakimi mereka. Tapi mau menyelamatkan mereka. Teman, hal ini sudah menjadi bukti satu kejadian di jemaat kami dulu di Jakarta. Di Jakarta, abang melayani Tuhan di GKI. Di GKI itu ada jemaat kami, cantik, kuliah di satu universitas di Jakarta. Ada laki-laki naksir dia. Ada banyak yang naksir, tapi satu ini sangat serius. Berani nembak mati. Dia mengatakan isi hatinya. Dia berkata, boleh nggak kita pacaran? Aku naksir banget sama kamu. Aku suka banget sama kamu. Apa yang dia bilang? Sorry, kamu ke gereja dulu. Serius. Si cowok itu datang ke gereja. Dilayani oleh teman-teman di gereja. Cewek ini juga melayaninya di gereja. Apa yang terjadi kemudian? Cowok itu berkata, aku sudah ke gereja. Kita pacaran sekarang dong. Tidak, kamu dibaptis dulu. Serius, itu jawaban jemaat kami. Kamu dibaptis dulu. Belajar, dia mengenal Yesus dengan baik. Yang terjadi kemudian, si laki-laki ini ikut katekisasi. Katekisasi belajar kekristenan. Dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia baptis sidi. Sesudah baptis sidi, apa yang terjadi kemudian? Si cewek ini berkata begini, kamu tahu nggak? Dari dulu juga aku naksir kamu. Dari dulu juga aku naksir kamu. Tapi tidak, Yesus lebih penting dari kamu. Kalau kamu nggak kenal yang paling penting bagiku, kamu bukan siapa-siapa bagiku. Wah, keren banget perempuan itu. Apa yang terjadi? Lalu mereka pacaran sekarang. Masih terjadi penipuan tidak? Masih mungkin. Masih mungkin. Rencana menikah, si perempuan telah berkomunikasi dengan jelas. Tidak ada pernikahan kalau tidak ada pemberkatan. Nggak ada pernikahan kalau tidak pemberkatan. Apa yang terjadi? Di Jakarta mereka rencana menikah, orang tua cewek juga belum percaya Tuhan Yesus. Jadi hanya yang percaya Tuhan Yesus saja cewek ini dan pacarnya yang akhirnya percaya Tuhan Yesus. 2 orang itu doang. Maka ternyata keluarga si cowok ada rancangan pernikahannya diadakan di Jawa Tengah.
Pernikahan Jawa Tengah, buat si cowok, buat si cewek nggak problem. Yang penting pemberkatan di gereja kan. Singkat cerita, besok akan pernikahan. Malam ini sampai di kota itu bersiap seluruhnya. Bertanyalah perempuan ini, gereja mana yang akan memberkati kita? Ternyata hanya fait accompli. Teman-teman tahu fait accompli? Dibawa ke dalam satu fakta bahwa kamu harus ikut. Undangan sudah tersebar kemana-mana. Nama cewek ada di situ, nama orang tuanya ada di situ, nama orang tua cowok ada di situ, nama cowok itu ada di situ. Apa yang terjadi? Ketika ditanya di mana gereja akan memberkati kita besok, apa jawaban dari keluarga besar? Tidak ada gereja. Enggak ada gereja. Numpang tanya, nah teman-temanku, apa jawabanmu? Undangan sudah disebar kemana-mana. Kemudian ketahuan oleh keluarga, oleh dirimu, engkau sedang dibohongi oleh pihak laki-laki. Karena si laki-laki nggak berdaya meyakinkan keluarganya harus terjadi pemberkatan, nggak ada gereja yang dihubungi. Dihadapkan pada fakta, malu. Ayah ibunya akan malu. Dan kemudian ayah ibunya berkata, nak, kau jangan keras kepala. Udahlah. Tapi ini perkataan perempuan itu. Mama, kalau sebelum menikah, dia telah berhasil membohongi aku. Kelak, dia akan lebih membohongi aku. Gak ada pernikahan besok. Apa yang terjadi? Ketika si perempuan itu dengan kekeh mengatakan itu, dipikirnya fait accompli akan berhasil, disudutkan akan berhasil. Hari itu yang kalang kabut siapa? Keluarga cowok kalang kabut cari gereja. Mereka pikir iman si perempuan ini iman ece-ece. Enggak. Dia kokoh sedemikian rupa. Dan malam itu dicari gereja yang bisa memberkati. Cari pendeta bisa memberkati. Dan besoknya terjadi pemberkatan. Temanku. Selesai perkaranya? Belum. Tapi kita lanjutkan dulu khotbahnya dong. Teman-temanku. Lihat sama-sama. Sesudah dia menemukan teman nih kalimat tadi kan, berharganya kerajaan itu melebihi yang lain. Di sini penting banget teman-temanku kita pahami. Sama seperti saya kerap kali berkata begini, teman-temanku, kau percaya nggak Tuhan memberikan makan minum? Percaya. Alasannya apa? Salah satu argumentasi saya adalah sorga aja diberi, apalagi makanan. Saya berkata begitu. Jodoh dikasih nggak? Jodoh dikasih. Argumentasinya apa? Sorga aja dikasih, apalagi jodoh. Itu argumentasi saya. Dan, ini teman-temanku, Nats tadi menyatakan, ketika ditemukan harta yang terpendam itu, sesuatu yang begitu mahal. Mutiara itu begitu mahal. Dari mana kita tahu? Ini. Dia menjaga harta itu tersebut dengan segenap kemampuannya. Yang kedua apa? Baca keras. Menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang tersebut agar bisa memiliki harta tersebut. Membeli. Jangan menafsir perumpamaan dengan letterlah seluruhnya. Kalau membeli berarti seakan-akan aku beli keselamatan begitu kan? Bukan itu. Bukan itu yang dimaksud. Tapi dia mengusahakan segala sesuatu sehingga apa yang ditemukan itu adalah miliknya gitu. Tidak akan diambil oleh siapapun. Tidak akan hilang oleh tindakan manapun. Kenapa? Ini milikku, dijagainya milik itu. Sama dengan perempuan yang saya ceritakan tadi. Dijagainya. Iman itu bukan untuk dibuang dan dipakai. Iman itu sesuatu yang dijagai sedemikian rupa. Dan seorang pedagang juga sama. Mencari mutiara ketika dia menemukannya, menjual seluruh barangnya. Apa artinya teman-temanku? Semahal itu anugerah itu. Semahal itu kerajaan Allah itu. Sehingga apapun yang kau korbankan gak pernah sepadan. Gak pernah sepadan. Sama adikku dokter. Ketika abangmu pelayanan kemana-mana. Aku pelayanan kemana-mana. Terus pulangnya ngapain? Makan. Yang ngajak makan siapa? Jemaat. Di mana? Di restoran. Aku selalu berkata begini dalam diriku. Marojahan kau gak ada apa-apanya. Gak usah sok. Capek. Saya pernah melayani di Pontianak. Satu hari 8 sesi. Kau bisa bikin 8 sesi satu hari? Itu malamnya bisa mati itu kan kira-kira. Tapi saya merasa hari itu belum apa-apanya. Karena ketika saya pulang, sebelum pulang jemaat ajak makan di restoran. Kalau Paulus, capek.
baru masak lagi. Masak sendiri, usaha sendiri, jual tenda, pergi menginjili. Kalau baru jalan, beritakan Injil. Makan di restoran. Tidurnya di mana? Di hotel. Dingin. Air panasnya ada. Maka saya berkata sama roh jahat, gak usah sok. Gak usah sok. Kalau kau dipakai Tuhan, pujilah Tuhan. Gak usah sok tapi. Begitu sibuk, gak usah sok. Begitu. Teman-temanku, ini. Kenapa? Kerajaan sorga itu terlalu mahal dibanding yang lain. Maka sekali lagi kita kutip perkataan perempuan ini. Begitu, apa tadi bahasamu? Gitu doang. Masa jual Yesus karena gitu doang? Yesus belum pernah mendustaimu. Laki-laki itu satu kali mungkin mendustaimu. Tuhan Yesus belum pernah berkhianat bagimu. Mungkin laki-laki satu kali berkhianat kepadamu. Kenapa engkau meninggalkan Tuhan yang memberi terlalu banyak bagimu. Dan kemudian kau mengalihkan ke tempat yang lain. Yang jaminannya tidak sepadan. Teman-temanku, mengusahakan, sama-sama baca. Yang mengusahakan segenap hati menemukan. Yang mencari dengan segenap hati mendapatkan. Reaksinya sama-sama baca. Mereka yang telah menemukan dan mendapatkan sadar. Betapa berharganya kerajaan sorga. Betapa berharganya kerajaan sorga. Kau pernah punya teman yang begitu baik hati? Kau pernah kemudian diajak untuk berkhianat dengan teman yang baik hati? Kau telah mengalami siapa temanmu itu. Kau telah mengerti hatinya kepadamu. Kau telah mengerti bagaimana dia berkorban bagi kamu. Satu kali ada orang mengajak kamu untuk berkhianat kepada dia. Apa kira-kira kalimatmu kepada orang yang mengajak kau berkhianat? Sopokon. Siapa kamu? Sehingga saya mengajak saya untuk berkhianat kepada kawanku yang sudah terbukti bertahun-tahun setia bersama denganku. Membelaku, dalam tangisku menyapu, dikatakan menghapus air mataku. Teman-temanku, dalam bahasa Paulus, sama-sama baca, membuang semua yang memberatkan pertandingan kita. Membuang semua yang memberatkan pertandingan. Hari ini yang paling memberatkan pertandingan kita adalah handphone kita pasti. Tahu engkau, kenapa saya minta? Mic lepas, bukan mic pakai kabel. Supaya aku bisa jalan-jalan di antaramu. Kenapa? Sekarang membuat orang konsentrasi mendengarkan khotbah susah. Ya kan? Lawanku handphonemu salah satunya. Berapa banyak di antaramu berani tidak buka handphone ketika mendengarkan firman Tuhan? Berapa banyak di antaramu tidak balas WA ketika mendengarkan firman Tuhan? Seakan-akan Tuhan yang terlalu butuh engkau, kau tidak perlu butuh Tuhan. Dan kau balas apa saja dikatakan di WA, di Instagram. Kau kurang senang dikit dengan khotbahnya, kau mulai buka yang lain. Lawan pendeta bukan lagi dikatakan setan-setan di udara. Tapi setan di tanganmu. Mari bertarung teman-temanku. Mari berjuang. Paulus, baca yang di bawah, menyampahkan semua hal yang menjauhkannya dari anugerah Tuhan. Sama-sama baca. Menyampahkan semua yang menjauhkannya dari Tuhan. Apa itu? Apa yang dia sampahkan? Yang dia sampahkan keren banget sebenarnya. Kebanggaannya, dia orang Farisi. Boleh sombong? Boleh. Dia disunat pada hari ke-8. Boleh sombong? Boleh. Kenapa? Dia adalah anak Taurat. Dia adalah orang suku Benyamin. Artinya apa? Dia Ibrani asli. Semua kebanggaan Israel ada pada seorang bernama Paulus. Kalau dia mau masuk surga dengan usaha sendiri, dia bisa masuk dalam kategori. Tapi dia bilang apa? Segala sesuatu yang kuanggap selama ini apa? Keuntungan sebagai sesuatu yang wow bagiku. Sekarang kau anggap rugi. Bahkan segala sesuatu kusampahkan. Karena semua itu menjauhkan aku dari kerajaan Allah. Dari anugerah Tuhan. Kau bisa bayangkan teman-temanku? Karena itu saya berkata kepada teman-temanku yang kau diberi kesempatan oleh Tuhan kaya raya. Jangan sombong dengan kekayaanmu. Jangan. Itu nasihatku kepada teman-teman Mujehian dan Jerome.
Dulu memikirkan penghasilan seperti penghasilan mereka, nggak ada dalam radarku. Bisa makan dan minum, kasih keluarga makan minum, anak-anak sekolah dengan baik, beli baju untuk istri dengan baik, cukuplah. Kenapa? Target pendeta bukan uang. Kalau uang, kenapa saya jadi pendeta? Kalau ada pendeta targetnya uang, udahlah, jangan undang orang itu, kemudian nasihati dia, bertobat saja, kembali kepada bisnismu saja. Saya serius mengatakan ini. Kalau pendeta targetnya adalah uang, dia salah memilih tempat pelayan, tempat dia mengasihi Tuhan. Cari nama di gereja, salah juga. Suara besar, suara keren dikit, lalu jadi MC paling sombong di gereja. Salah itu ya. Kau nggak begitu kan adik-adikku? Kalau suaramu bagus, pujilah Tuhan. Nanti Tuhan bikin lebih bagus lagi pasti. Tapi kalau kau sombong dikit, kau langsung dihentikan Tuhan berkatmu. Kenapa? Kenapa orang kaya jangan sombong di gereja? Justru kalimatnya adalah, Tuhan apa maumu dengan kekayaan yang kau berikan kepadaku? Saya berkata kepada Jehian, nah, kalau kau sombong dengan kekayaanmu, Bapak lawanmu. Aku lawanmu. Jerome, kalau kau sombong dengan kekayaanmu, Bapak lawanmu. Sebelum Tuhan yang melawan engkau, biar hambanya dulu mengingatkan engkau. Tahukah engkau? Doaku pertama adalah Tuhan tutup berkatnya darimu. Supaya kau tahu, bukan karena usaha keras. Bukan karena kepintaran. Bukan karena hebatmu terkenal, bukan. Tapi karena Tuhan berkenan memberkatimu. Terpujilah Tuhan, temanmu Jehian dan Jerome mendengarkan Papa. Sehingga Tuhan tidak perlu berhadapan dengan mereka. Kalau Tuhan berhadapan dengan mereka, nggak usah diambil nyawa lah. Stroke bibir lah. Anda tahu stroke bibir? Stroke setengah lah pipinya. Emang bisa lagi jadi content creator? Nggak keren sama sekali kan content creator dari ganteng kemudian stroke setengah. Nggak ganteng sama sekali, nggak laku pasti. Bisa jadi BA Samsung. BA Samsung, mati setengah stroke gitu. Nggak kepake pasti. Maka saya berkata pada Jehian dan Jerome, papamu lawanmu kalau macam-macam. Kenapa? Lebih baik kau miskin daripada kau kehilangan Tuhan, kehilangan sorga, kehilangan apa yang benar bagi hidupmu. Dan dua temanmu Jehian Jerome mendengarkan aku. Hari ini adiknya akan ke China. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Uang bapaknya nggak laku lagi sekarang. Sekarang uang orang lain laku, uang bapaknya enggak. Kuliah di Cina, berjuang, lalu diberikan beasiswa oleh China. Haleluya. Saya berkata padanya, nak, kau sudah yakin kan? Bahwa berkat kalian masing-masing beda. Karena dahulu si JC itu berkata, Papa, aku bisa nggak seperti para abang ya? Abang usia segini udah punya harta begini, udah terkenal. Aku bisa nggak ya? Saya berkata padanya, nak, aku buat pelayananku 3 Jabs Ministry. Ku berikan namamu 3J, 3 Jabs. Jehian Panangin si jabat, Jerome Paulin si jabat, Jesperel Porman si jabat. 3 Jabs. Kenapa aku buat namamu 3? 3 Jabs, 3 Jabs. Karena aku meyakini, nak, setiap orang dipercayai Tuhan berkatnya sendiri-sendiri. Katakan amin. Lalu, perlu sombong? Perlu rendah diri? Dan Jess Farrell membuktikan dirinya. Sekarang dia menjadi pemain piano di gereja. Ikut para abang-abangnya pemain piano ini. Main bass di gereja. Makanya kalau saya ajak ke Betani, saya langsung suruh. Lihat bassnya, keren banget kan? Kau niru kayak dia. Karena bassnya dia masih standar versi Maro Jahan. Menurut gereja dia udah bagus banget katanya. Tapi aku mau membawa dia ke dalam fakta, dia terlalu biasa dibandingkan orang Betani. Teman-teman, mari berjuang. Menyampahkan semua yang menjauhkannya dari anugerah Tuhan. Yang terakhir, sama-sama baca. Menyatakan sukacita yang luar biasa karena telah mendapatkan. Ini mungkin yang kurang pada kita teman-temanku. Surga itu mahal? Bilang sama-sama. Surga itu mahal? Jawab saya, surga itu mahal? Mahal atau mahal sekali? Bisa dibeli? Bisa kau usahakan? Cukup uangmu untuk mendapatkannya? Oke, sekarang Tuhan berikan kepadamu. Tuhan berikan kepadamu. Apa reaksimu?
Sama seperti agama-agama. Sebenarnya kan semua orang sudah mengusahakan surga kan. Berbuat baik. Agama tertentu berkata, perbuatan baik lebih banyak dari perbuatan buruk. Nanti ditimbang di titian rambut dibelah 7. Tapi ada satu yang tidak diperhitungkan sebenarnya hari itu. Karena terserah Tuhan mau ditimbang apa enggak. Enggak ada jaminan ditimbang atau tidak ditimbang. Karena terserah Tuhan. Kalau yang perbuatan baiknya lebih banyak perbuatan buruknya, versi manusia, apa pasti masuk surga? Enggak. Terserah Tuhan tetap. Karena itu kalimatnya adalah semoga. Yang kedua, dengan reinkarnasi. Masuk surga dengan usaha reinkarnasi. Katanya reinkarnasi kesekian, ke 200.000 sekian, kau pasti masuk nirwana. Cuma pertanyaannya adalah, jawab pertanyaan saya. Gimana cara ngitungnya? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada kepastian di situ. Kalau kau percaya, kalau ada dalam kebaktian yang kita ikuti di 2 minggu lalu di Manyar, di umum, saya berkata, waktu itu linear, bukan sesuatu yang circle. Kalau linear, berhenti. Nggak ada, balik, nggak ada. Ada yang lain dikatakan temanku, pokoknya dengan pemahaman, pengetahuan, kita bisa masuk ke dalam surga kekal. Persoalannya adalah standar siapa yang digunakan. Sampai kemudian kau berusaha berlelah-lelah seperti Martin Luther. Berusaha berlelah-lelah dikatakan seperti orang yang memukul diri. Berikan sebanyak mungkin hartanya kepada orang lain. Kau makan sesedikit mungkin, puasa sebanyak mungkin, berdoa sebanyak mungkin. Bersama dia. Sampai kemudian kau berkata, tetap nggak ada kepastian. Salah satu yang saya pernah belajar mengenai hal-hal yang lucu mengenai puasa. Teman-temanku, kalau kau sungguh berkata puasa itu bisa menyelamatkanmu, dengarlah kalimat ini. Kalau kau puasa, hal-hal apa yang kau harus hitung? Pertama, buka puasanya awalnya penting. Kalau lewat sedikit, engkau batal. Kemudian akhirnya penting. Kalau lewat sedikit, engkau kehilangan dikatakan pahala. Itu pertama. Kedua, kau lewat jalan. Ketika jalan dikatakan temanku, engkau lewat butiran debu. Siapa bilang itu butiran pasti debu? Pasti tanah. Mungkin saja ada butiran makanan di situ. Kalau ada masuk butiran makanan ke dalam mulutmu dan masuk ke dalam dan engkau kemudian masuk ke dalam tubuhmu, engkau telah batal secara puasa. Kalau kau serius dengan puasamu, itu yang ketiga. Yang keempat, teman-temanku, kalau kau tidur, ketika tidur mamanya siang hari, ada lalat masuk ke dalam mulutmu. Lalat masuk, karena engkau ileran gitu, lalu masuk. Ketika dia masuk, teman-temanku, numpang tanya, apakah dia akan meninggalkan sesuatu di situ? Mungkin telurnya. Kalau telur tinggal di situ, kemudian kamu menelannya, dan itu bahan makanan. Organik. Dari lalat. Hari itu puasamu batal. Serius. Kalau kamu mau sungguh menghitung secara legalis, secara orang Yahudi yang menghitung dengan detail, nggak ada pengharapan di situ. Nggak ada. Dan sesudah kau berkata, aku telah selesai dengan puasaku. Persoalannya adalah yang menentukan itu diterima, tidak diterima adalah Tuhan sendiri. Nggak ada kepastian lagi di situ. Karena itu teman-temanku, sekali lagi, menyatakan sukacita. Kemudian Tuhan berkata, bukan puasamu yang menyelamatkan, bukan perbuatan baikmu yang menyelamatkan, aku datang kepadamu. Dan aku berkata, aku menanggung dosamu seperti mama yang mati bagi putranya yang nyebrang sembarangan. Ketika nyebrang sembarangan. Satu peristiwa teman-temanku di Rusia, gempa bumi besar. Kemudian ada seorang anak dan seorang mama terperangkap dalam satu rumah, dalam satu timbunan. Kemudian pertolongan datang, menemukan mama sudah mati, anaknya masih hidup. Tapi ada tangan mama masuk dalam mulut anak. Kok bisa? Rupanya di rekayasa, peristiwanya kira-kira begini. Anak kecil ini teriak, mama haus, mama haus. Ya nak, sebentar. Mama haus, mama cari-cari nggak ada minuman, mama haus, lapar. Si mama gigit jarinya, darahnya dimasukkan ke dalam mulut anaknya. Dan anaknya itu menikmati semua energi mama.
Maka ketika ditemukan, mama mati, anak masih hidup. Hei, seperti itu, numpang tanya, mungkinkah anak ini menghina mama? Kalau dia menghina mama, itu lebih rendah dari binatang. Sama, kalau kau menemukan sampai Tuhan berkata, bukan usaha itu anakku, tapi aku yang menebusmu. Sama-sama baca, sukacita yang memenuhi seluruh keberadaan. Sukacita yang memenuhi seluruh keberadaan. Dalam hal inilah kerap kali kita berkata, seorang mengalami sukacita begitu ajaib itu nggak bisa diem. Ada dinamis dalam dirinya, dia bergerak. Memberitakan Injil. Masuk akal? Masuk akal nggak sukacita itu? Masuk akal nggak? Masuk. Melebihi akal? Melebihi akal. Dan kesenangan, kegairahan, sukacita, kegembiraan dalam mengikuti dia membuat kita rela meninggalkan segala sesuatu. Dalam bahasa Paulus, sama-sama baca, hidup Kristus, mati untung. Bilang kiri kanan dong, hafal yuk, jangan lihat layar. 2, 3. Hidup Kristus, mati untung. Coba ekspresikan wajah untung. Wajahmu untung atau tidak untung? Coba ekspresikan. Bro, wajah untung. Ini wajah untung. Berdiri sebentar. Ini wajah beruntung. Lihat sana, jangan lihat aku. Ini beruntung. Ada nggak orang beruntung? Duduk bro. Ada nggak orang beruntung berkata begini, kenapa saya beruntung? Pernah? Kalau ada yang pernah seperti itu, yang berkata kamu sakit. Hei, dia bersuka cita. Bagaimana tidak? Yang paling bernilai diterima. Yang paling bernilai diterima. Bagaimana mungkin aku tidak bersuka cita? Filipi 3, Paulus mengatakan kalimat-kalimat besar. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Apa? Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dia menyerahkan nyawanya. Bagaimana Paulus mati? Bagaimana mati? Dipenggal kepalanya. Numpang tanya, ketika dia mau dipenggal kepalanya, saya pikir yang penggal kepala mungkin menangis sesudah itu. Kenapa? Dia lihat wajah itu, kenapa bukan kesakitan tapi tersenyum. Beruntung. Ekspresikan wajah untung, bro. Nona. Itu untung. Berdiri sebentar. Kasih wajahmu teman-teman. Ini wajah beruntung. Kenapa? Kalau wajah beruntung begini dapat jodoh juga gampang. Amin. Cinco. Teman-temanku, mari berjuang, kita akhiri. Sama-sama baca. Harta terpendam, tidak terlihat. Tidak terlihat. Kau dianggap orang gila oleh orang-orang. Kau akan direndahkan, ditertawakan oleh orang. Karena Yesusmu. Kau terima sorga yang gak kelihatan. Pastinya bagaimana? Kau ditertawakan orang, dihina orang. Tapi ada yang kedua temanku. Mutiara terpendam itu kelihatan. Kelihatan. Orang mau ikut engkau dan bersuka karena engkau, bersama engkau. Kau akan mengalami keduanya. Dan yakinkan dirimu temanku. Bangku itu akan berkurang setiap minggu. Kenapa? Harus tambahin lagi. Ditambahin lagi. Sampai kemudian kita bisa pindah lagi ke atas. Kenapa? Karena orang percaya dalam ruangan ini berkata, harta itu memang seperti harta terpendam. Tidak kelihatan, tapi sukacitaku tidak mungkin tidak kelihatan. Mutiara itu terlalu mahal kata orang. Karena itu aku sangat bersukacita. Dan kemudian orang terpengaruh dalam sukacitaku. Teman-temanku, saya mau menantangmu. Perempuan tadi yang saya ceritakan kepadamu, jemaat kami itu. Kemudian lama gak punya anak. Keluarga perlaki-laki berkata, kurang ajar sih. Menantang orang tua. Gak punya anak. Syukurin.
Keluarga cowok berkata seperti itu. Keluarga cewek mengatakan, nah, mungkin kau ada kesalahan, minta ampun ke mertuamu, minta ampun. Dia sedih. Dia nggak ada maksud apapun, dia hanya mau mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang terjadi kemudian apa teman-temanku? Datanglah pendeta senior saya ke Cirebon. Di Cirebon, keluarga muda ini, datang dalam acara yang senior saya pimpin. Terjadi kemudian, dia ngadu kepada pendeta, Pak Pendeta, kau yang memberkati kami, kau berdoa untuk kami. Pak Pendeta, sekarang orang mulai mengejek saya karena saya percaya Tuhan Yesus. Mertuaku merendahkan aku karena aku belum punya anak. Dianggap aku ini anak durhaka. Pak Pendeta, berdoalah untuk aku. Kalimat nubuatan pendeta datang. Tahun depan kau punya anak. Tahun depan kau punya anak. Mereka berdoa. Dan tahun depan dia punya anak. Seketika dia anak itu lahir, mertuanya dua-duanya mengenal Tuhan Yesus. Papa mamanya dua-duanya mengenal Tuhan Yesus. Dan keluarga besarnya mengenal Tuhan Yesus. Teman-temanku, sehebat itu harta terpendam dan mutiara yang indah. Yang disambut dengan susu kakak cici tata yang belum pernah sebanding dengan harta dan pengorbanan yang kita berikan. Maukah engkau bangku-bangku itu kosong, dikosongkan dari sana dan pindah ke sini? Mari berjuang. Bilang kiri kanan, mari berjuang. Tambahkan satu kalimat yang lebih pasti. Minggu depan bawa satu orang, yuk. Ngomong.